Mungkin Pak Arsul punya pengetahuan selama ada di DPR dan mungkin di luar dari itu karena Pak Arsul ini juga adalah pakar hukum, bisa cerita kepada. Tentunya karena ini menyangkut tentang hukum dan penegakan hukum di Komisi 3. Jadi Christian, kalau Pak Presiden atau tadi ditanyakan macetnya di mana, Pak Presiden mesti tanyanya sama para menterinya itu, ya bukan dari DPR itu ya. Tapi selama ini kan yang dikesankan seolah-olah DPR-nya itu nggak mau bahas. DPR-nya itu menentang. Kebetulan memang ya ada pandangan dari Ketua Komisi 3 yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Pak Bambang Pacul ya, yang kemudian dipandang negatif, meskipun tentu itu sebetulnya hal yang biasa saja ya. Baik. Nanti kalau surpresnya sudah datang, DPR-nya nggak bahas-bahas, baru silahkan. Baru ya, bandulnya ada di DPR maksudnya ya? Baru ya nanti Bang Saur boleh ikut demo teriak-teriak. Ini DPR memang nggak niat, begitu loh. Ya, pertanyaannya disampaikan ke Bang Saur nih. Jadi macetnya di mana Bang Saur? Kalau tadi Pak Arsul bilang ini pembantu presiden nih yang punya tupoksi untuk itu, yang punya kewenangan buat itu, sampai membuat presiden sangat gemas, ini kok nggak rampung-rampung. Anda bisa menyebut siapa atau lembaga mana yang seharusnya bertanggung jawab supaya kemudian naskah akademik dan juga surprise ini bisa cepat sampai di DPR. Pertama, saya kira tadi pengantar dari itu bagus sekali ya, soal satu dekade ini sudah dibicarakan. Bahkan kalau kita mendengarkan komentar atau keterangan dari Prof. Mahfud, bahkan naskah ini sudah dibicarakan soal teknis. Seingat saya pernah searching, sesungguhnya soal yang kendala itu soal di mana aset ini kemudian disimpan, apakah di kejaksaan, kemudian Kumham minta mereka juga punya juga tempat untuk menyimpan aset-aset sitaan, dan Kementerian Keuangan juga mengatakan bahwa mereka juga punya. Sehingga yang saya dengar keterangan dari Prof. Mahfud sesungguhnya sudah ada solusinya, bahwa setelah awalnya disita oleh Kejaksaan Agung, kemudian di mekanisme itu terakhir ada di Departemen Keuangan. Nah, pertanyaannya adalah kalau Mbak Christian kemudian mencoba, kita bukan soal salah ya, bukan soal siapa yang salah. Tapi kalau kita kembali filosofi pembentukan undang-undang, emang dua lembaga ini tidak mau serius sesungguhnya untuk mensahkan ini menjadi undang-undang. Karena kalau kita lihat misalnya di prolegnas tahun lalu sudah masuk, kemudian ini tidak menjadi prioritas. Artinya tidak ada tindakan politik atau political willing dari baik eksekutif, kemudian juga legislatif. Namun karena sistem pemerintahan kita, Mbak Christian, adalah presidensial, Pak Jokowi ini kan sudah akan mengakhiri periodenya. Karena memang inisiatif daripada pemerintah, ini saya kira harus segera. Kalau tidak, ini soal korupsi ini menurut saya, ini tesis saya ya, bukan saja mengancam soal kemiskinan kita, saya khawatir ini mengancam disintegrasi kita.